Sebelum kita memulai kisah hari ini, mari saling menyapa di kolom komentar dengan menuliskan dari daerah mana teman-teman menonton. Jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe sebagai bentuk dukungan agar channel ini semakin maju dan terus menghadirkan kisah penuh makna lainnya. Pagi itu seharusnya dimulai seperti pagi-pagi lainnya di rumah besar milik mertua Rania. Sebuah rutinitas yang telah dihafalnya di luar kepala selama 2 tahun pernikahannya dengan Adnan. Udara subuh yang masih sejuk menyelinap masuk melalui jendela dapur yang terbuka, membawa aroma tanah basah sisa hujan semalam. Di atas kompor, wajan besar berdesis riang. Tangan Rania dengan cekatan mengaduk nasi goreng, bumbu-bumbu sederhana yang diraciknya selalu berhasil membangunkan selera makan seisi rumah. Aroma bawang putih dan terasi yang ditumis menyebar ke seluruh ruangan, sebuah penanda tak resmi bahwa hari baru telah dimulai. Ia melakukannya bukan karena terpaksa, melainkan karena ia tulus ingin mengabdi. Baginya, melayani suami dan keluarga barunya adalah bagian dari ibadah, sebuah cara untuk menunjukkan rasa terima kasih karena telah diterima di tengah-tengah mereka. Ia menata piring-piring di meja makan dengan hati-hati, memastikan semuanya tampak sempurna. Nasi goreng mengepul di tengah meja, ditemani kerupuk udang yang tersusun rapi dan irisan timun segar. Semuanya siap. Saat Ibu Wati, ibu mertuanya, turun dari lantai 2, Rania menyambutnya dengan senyum hangat dan secangkir teh panas yang sudah ia siapkan. "Pagi, Bu. Silakan sarapan," sapanya lembut. Ibu Wati hanya menggumamkan jawaban singkat, matanya masih terlihat mengantuk. Hubungan mereka memang tidak pernah benar-benar hangat. Ibu Wati selalu menjaga jarak. Tatapannya seringkali mengandung selapis penilaian yang membuat Rania merasa tidak pernah cukup baik. Namun, Rania tidak pernah berhenti mencoba. Ia terus berharap suatu saat nanti, ketulusannya akan mampu meluluhkan hati wanita parubaya itu. Ia sedang menuangkan air putih ke dalam gelas, ketika suasana tenang itu pecah berkeping-keping. Diana, adik iparnya, turun dari tangga dengan langkah yang lebih mirip orang berlari. Rambutnya yang biasanya tertata rapi kini acak-acakan. Wajahnya, yang selalu dihiasi riasan sempurna bahkan saat baru bangun tidur, kini pucat pasi dan basah oleh air mata. Napasnya tersengal-sengal. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia membanting tas tangan bermereknya ke atas meja makan, membuat beberapa sendok berdentang kaget. "Uangku hilang." Suara teriakannya melengking tinggi, memecah keheningan pagi seperti sambaran petir di hari yang cerah. Rania membeku di tempat, tangannya masih memegang teko air. Ibu Wati, yang tadinya sedang mengaduk teh, langsung melompat dari kursinya dan menghampiri putri kesayangannya itu dengan raut wajah penuh kepanikan. "Hilang? Uang apa? Diana? Tenang, Nak, coba bicara pelan-pelan," bujuknya sambil mengelus-elus punggung Diana. Diana menepis tangan ibunya, matanya melotot liar seolah mencari-cari sesuatu untuk disalahkan. "Uang untuk DP mobil, Bu, 25 juta. Aku simpan di dalam amplop coklat di laci meja riasku. Semalam masih ada, tapi tadi pagi waktu mau aku hitung lagi, sudah tidak ada." Lenyap, isaknya semakin menjadi-jadi. Drama pagi itu dimulai. Ibu Wati memeluk Diana erat, mencoba menenangkan, namun matanya bergerak cepat, memindai seisi ruangan. Tatapannya kemudian berhenti dan terkunci pada satu sasaran. Pada Rania. Rania merasakan tatapan itu seperti ujung pisau yang dingin menekan kulitnya. Ia tahu apa yang ada di pikiran ibu mertuanya, bahkan sebelum kata-kata itu terucap. Di rumah sebesar ini, pada pagi hari seperti ini, hanya ada 3 orang. Ibu Wati yang baru saja turun, Diana sang pemilik kamar, dan Rania, yang sudah sibuk di seluruh penjuru rumah sejak azan subuh berkumandang. Atmosfer di ruang makan berubah menjadi berat dan menyesakan. Aroma nasi goreng yang tadi begitu menggugah selera kini terasa memuakan. Rania menelan ludah, tenggorokannya terasa kering. Ia ingin mengatakan sesuatu, ingin membela diri, namun lidahnya terasa keluh. Ia hanya bisa berdiri mematung, menjadi pusat perhatian dari sebuah drama yang bahkan belum ia pahami sepenuhnya. Diana melepaskan pelukan ibunya. Wajahnya yang basah oleh air mata kini berubah menjadi keras dan penuh tuduhan. Ia berjalan perlahan mendekati Rania, setiap langkahnya terasa seperti dentuman genderang perang di telinga Rania. Ia berhenti tepat di hadapan kakak iparnya. Matanya menyipit penuh kebencian, dan dengan jari telunjuk yang gemetar karena amarah, ia menunjuk lurus ke wajah Rania. "Tadi pagi cuma ada Kak Rania yang bolak-balik atas, beres-beres kamar Mas Adnan. Kamarku tidak dikunci. Jujur saja, kamu kan yang ambil uangku?" Tuduhan itu meluncur begitu saja, tajam dan tanpa ampun, menggema di seluruh ruangan dan menghantam Rania dengan kekuatan penuh. Dunia Rania seakan berhenti berputar. "Tidak. Bukan aku.
Dua kata itu keluar dari bibir Rania dengan suara bergetar, lebih pelan dari bisikan. Ia menggelengkan kepalanya perlahan, matanya menatap Diana dengan ekspresi tak percaya. Syok yang ia rasakan begitu besar, hingga tubuhnya terasa kebas. Bagaimana mungkin Diana, adik ipar yang selama ini ia hormati meskipun seringkali bersikap sinis padanya, bisa melontarkan tuduhan sekeji itu? Diana, aku bersumpah demi Allah. Aku tidak pernah masuk ke kamarmu, apalagi mengambil sesuatu yang bukan hakku. Lanjut Rania, kali ini suaranya sedikit lebih kuat, diwarnai keputusasaan. Ia mencoba mencari secercah keraguan di mata Diana atau Ibu Wati, tetapi yang ia temukan hanyalah dinding tebal yang dingin dan tak tertembus. Pembelaannya mental begitu saja, seolah tak pernah terdengar. Halah, tidak usah bersandiwara di depanku, Rania, sahut Ibu Wati dengan nada tajam. Wanita itu melangkah maju, berdiri di samping Diana seolah membentuk benteng pertahanan untuk putrinya. Wajahnya yang biasanya hanya menampilkan ekspresi datar kini mengeras, dipenuhi cemoohan. Kamu pikir kami ini bodoh? Kamu pasti sudah lama mengincar uang Diana. Kamu iri kan melihat adik iparmu akan punya mobil baru, sementara kamu tidak punya apa-apa? Kamu datang dari keluarga biasa, melihat uang sebanyak 25 juta tergeletak begitu saja pasti membuatmu gelap mata. Setiap kata yang diucapkan Ibu Wati adalah belati yang mengiris hati Rania. Tuduhan itu bukan lagi soal uang yang hilang, tetapi sudah merembet menjadi penghinaan terhadap latar belakang keluarganya, terhadap harga dirinya sebagai seorang wanita. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya luruh, mengalir deras membasahi pipinya. Rasanya begitu sakit, lebih sakit dari luka fisik manapun. Tepat pada saat itu, Adnan masuk ke ruang makan. Ia baru saja selesai mandi dan bersiap untuk berangkat kerja, kemeja birunya masih belum terkancing rapi. Ia berhenti di ambang pintu, merasakan ketegangan yang begitu pekat di udara. Ia melihat ibunya dan adiknya berdiri berhadapan dengan istrinya yang sedang menangis tersedu-sedu. Ada apa ini pagi-pagi sudah ribut? Tanyanya, alisnya bertaut bingung. Melihat kedatangan Adnan, Rania seolah melihat secercah harapan. Ia berlari kecil menghampiri suaminya, mencari perlindungan di belakang punggungnya. Mas, tolong, Mas. Mereka menuduhku mencuri uang Diana. Aku tidak melakukannya, Mas. Tolong percaya padaku. Isaknya sambil mencengkeram lengan kemeja Adnan. Adnan menatap Rania, lalu beralih menatap ibu dan adiknya. Bu, Diana, apa-apaan ini? Kita tidak boleh menuduh orang tanpa bukti yang jelas. Mungkin saja uangnya terselip di suatu tempat. Adnan mencoba menengahi dengan kepala dingin. Namun, usahanya sia-sia. Diana justru semakin menjadi-jadi. Ia menjatuhkan dirinya ke lantai, menangis meraung-raung seolah menjadi korban paling menderita di dunia. Uang itu tidak terselip. Mas, uang itu hilang dicuri. Aku sudah menabung susah payah untuk mobil itu, dan sekarang mimpiku hancur. Dan Diana menunjuk Rania dengan dramatis, dia pura-pura tidak tahu. Ibu Wati segera menimpali, suaranya naik 1 oktav. Lihat, Adnan. Kamu lebih membela istrimu yang jelas-jelas salah ini daripada adikmu sendiri? Sejak perempuan ini masuk rumah kita, selalu saja ada masalah. Dia itu pembawa sial. Dia sudah mencoreng nama baik keluarga kita dengan menjadi seorang pencuri. Serangan itu kini ditujukan kepada Adnan, memaksanya untuk memilih. Rania menatap wajah suaminya dengan penuh harap. Ia butuh Adnan untuk membelanya, untuk melindunginya, untuk mengatakan pada dunia bahwa istrinya bukanlah seorang pencuri. Tetapi Adnan hanya diam. Wajahnya menunjukkan ekspresi bingung dan serba salah. Ia terjebak di antara kewajibannya sebagai anak dan tanggung jawabnya sebagai suami. Keheningan Adnan terasa lebih menyakitkan bagi Rania daripada semua tuduhan yang dilontarkan Diana dan Ibu Wati. Keheningan itu adalah sebuah keraguan. Di mata Rania, suaminya tidak sepenuhnya percaya padanya. Harapan yang tadinya sempat bersinar di hatinya kini meredup dan padam, berganti dengan kekecewaan yang mendalam. Ia merasa sendirian. Benar-benar sendirian di tengah keluarga yang seharusnya menjadi pelindungnya. Ia melepaskan cengkeramannya pada lengan Adnan, mundur selangkah seolah menjaga jarak. Rasa dingin mulai menjalar di hatinya, membekukan semua perasaan hangat yang pernah ia miliki. Dinding kebisuan itu kini bukan hanya milik Diana dan Ibu Wati, tetapi juga milik Adnan. Dan Rania terperangkap di baliknya. Melihat keraguan di wajah putranya, Ibu Wati merasa di atas angin. Ia tahu ia telah memenangkan pertempuran ini. Ia menatap Rania dengan tatapan merendahkan, seolah Rania adalah serangga menjijikan yang harus segera disingkirkan. Dengan nada dingin yang menusuk tulang, ia mengucapkan kalimat yang akan menjadi awal dari mimpi buruk Rania yang sesungguhnya.
Sudah jelas siapa pelakunya, Adnan. Sekarang suruh istrimu yang tidak tahu diri itu mengaku, atau ibu yang akan memastikan seluruh keluarga besar kita, bahkan tetangga, tahu siapa sebenarnya menantu yang selama ini kamu banggakan. Ancaman Ibu Wati bukanlah gertakan kosong yang lahir dari amarah sesaat. Itu adalah sebuah janji, dan ia adalah tipe orang yang selalu menepati janji-janji semacam itu. Tanpa menunggu persetujuan atau bahkan sepatah kata pun dari Adnan, ia meraih ponselnya yang tergeletak di atas meja. Jemarinya yang keriput menari di atas layar dengan kecepatan yang mengejutkan, mencari nama-nama di dalam daftar kontaknya. Wajahnya mengeras menjadi topeng kebenaran diri, seolah ia adalah seorang martir yang sedang menjalankan tugas suci untuk membersihkan aib keluarga. Rania, yang masih berdiri membeku di dekat Adnan, hanya bisa menyaksikan dalam diam saat ibu mertuanya mulai menelepon satu persatu anggota keluarga besar mereka. Panggilan pertama adalah kepada adik perempuannya, Tante Lastri, seorang wanita yang dikenal paling suka bergosip di antara saudara. Lastri, kamu harus datang ke rumah sekarang. Ada masalah besar, ucap Ibu Wati dengan nada yang dibuat sepenting mungkin. Ini soal menantuku, si Rania. Dia sudah membuat malu keluarga kita. Bawa suamimu, ini harus diselesaikan hari ini juga. Panggilan-panggilan berikutnya mengalir dengan pola yang sama. Kepada paman-paman Adnan, kepada sepupu-sepupunya, bahkan kepada beberapa kerabat jauh yang jarang mereka temui. Setiap kali, Ibu Wati menggunakan kalimat-kalimat yang penuh rekayasa dan drama, melukiskan Rania sebagai penjahat berhati dingin dan Diana sebagai korban yang malang. Ia tidak memberikan detail lengkap, hanya potongan-potongan informasi yang cukup untuk menyulut rasa penasaran dan prasangka, memastikan mereka semua datang dengan pikiran yang sudah teracuni. Panggilan yang paling menyakitkan bagi Rania adalah saat Ibu Wati menghubungi ayahnya. Rania bisa mendengar nada suara ibu mertuanya yang berubah drastis, menjadi penuh kepalsuan dan sandiwara. Pak Besan, mohon maaf mengganggu. Bisa datang ke rumah kami bersama ibu? Ada hal penting mengenai putri bapak yang harus kita bicarakan. Ini menyangkut nama baik kita semua. Cara Ibu Wati menekankan kata, putri bapak, terasa seperti tamparan keras bagi Rania. 1 jam kemudian, ruang tamu yang tadinya lengang kini penuh sesak. Udara terasa pengap, dipenuhi aroma parfum yang saling beradu dan bisikan-bisikan penasaran. Kerabat yang datang saling menyapa, namun tatapan mereka selalu berakhir pada Rania, yang dipaksa duduk di sebuah kursi tunggal di sudut ruangan, terisolasi seperti seorang pesakitan. Setiap tatapan terasa seperti jarum, menusuk kulitnya, menguliti harga dirinya lapis demi lapis. Diana, sang aktris utama, duduk di sofa empuk di samping ibunya, sesekali menyeka matanya yang sebetulnya kering dengan ujung jilbabnya, memainkan perannya dengan sempurna. Sebelum sidang dimulai, Ibu Wati dan Diana berkeliling, berbisik kepada setiap kelompok kecil, menceritakan versi mereka tentang kejadian pagi itu. Mereka adalah penuntut umum yang sedang memastikan para juri berpihak pada mereka sebelum terdakwa diberi kesempatan bicara. Pintu depan terbuka sekali lagi, dan masuklah sepasang suami istri parubaya dengan wajah penuh kebingungan dan kekhawatiran. Ayah dan Ibu Rania. Jantung Rania serasa diremas. Melihat wajah lelah ayahnya dan mata ibunya yang mencari-cari dirinya, pertahanan Rania runtuh. Ia ingin berlari memeluk mereka, menangis di pangkuan ibunya dan mengatakan bahwa semua ini adalah kebohongan. Tapi kakinya terasa terpaku di lantai. Rasa malu yang luar biasa menahannya. Ia telah gagal. Ia merasa telah mencoreng nama baik orang tua yang telah membesarkannya dengan penuh cinta dan kejujuran. Ayahnya menatapnya, alisnya berkerut dalam, sebuah pertanyaan bisu terukir di wajahnya. Ibunya hanya bisa menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Mereka kemudian dipersilakan duduk di barisan paling depan, sebuah posisi kehormatan yang dalam situasi ini terasa seperti kursi panas di ruang interogasi. Ketika semua orang telah berkumpul, Ibu Wati berdiri di tengah ruangan. Ia berdeham untuk menarik perhatian, dan seketika semua bisikan berhenti. Ruangan menjadi hening. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, mulainya dengan suara yang dibuat bergetar seolah menahan beban berat. Saya mengumpulkan kalian semua di sini dengan berat hati. Rumah ini, keluarga kita, telah dinodai oleh sebuah perbuatan yang sangat memalukan. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap, membangun ketegangan. Matanya kemudian menyorot tajam ke arah Rania. Menantu yang selama ini kita anggap polos dan baik, ternyata menyimpan sifat yang busuk. Pagi ini, dia dengan tega telah mencuri uang milik Diana, adik iparnya sendiri. Uang hasil kerja keras Diana sebesar 25 juta rupiah, raib dari kamarnya. Dan satu-satunya orang yang memiliki kesempatan untuk melakukannya adalah dia. Ibu Wati menunjuk Rania.
Semua mata kini tertuju pada Rania. Tatapan mereka yang tadinya hanya penasaran, kini berubah menjadi tatapan penghakiman. Suara gumaman dan desas-desus mulai terdengar seperti dengungan lebah yang marah. Rania mencoba berdiri, mencoba angkat bicara. Itu tidak benar, ucapnya lirih. Saya tidak melakukannya. Namun suaranya tenggelam. Diana segera mengambil alih panggung. Ia berdiri sambil terisak, menceritakan kembali kronologi kejadian dengan bumbu-bumbu dramatis. Ia bahkan menambahkan beberapa kebohongan kecil untuk memperkuat ceritanya. Aku ingat, beberapa hari yang lalu Kak Rania memandangi bros baruku lama sekali. Katanya di sela-sela isak tangisnya. Aku tidak menyangka kalau tatapannya itu adalah tatapan iri yang penuh niat jahat. Aku sudah menganggapnya sebagai kakakku sendiri, tapi kenapa dia setega ini padaku? Dinding-dinding seolah merapat, menekan Rania dari segala sisi. Ia menatap suaminya, Adnan, yang hanya berdiri di dekat pilar, menundukkan kepala. Adnan tidak mengatakan apa-apa. Ia tidak membela, tidak juga menyangkal. Ia hanya diam 1000 bahasa. Keheningan suaminya adalah vonis yang paling menyakitkan. Keluarga besar yang sudah terhasut oleh drama Diana dan Ibu Wati, mulai melontarkan komentar-komentar pedas. Tidak disangka, wajahnya alim begitu ternyata kelakuannya maling. Memalukan keluarga saja. Pantas saja, orang susah kalau lihat uang banyak memang suka kalap. Ayah Rania mengepalkan tangannya, wajahnya merah pada menahan amarah dan malu. Ibunya sudah tidak bisa menahan diri lagi, air matanya mengalir deras di pipinya yang mulai berkerut. Mereka tidak tahu harus percaya kepada siapa. Namun melihat putri mereka menjadi bulan-bulanan seperti itu adalah sebuah siksaan. Pengadilan keluarga itu telah selesai bahkan sebelum Rania diberi kesempatan untuk membela diri. Vonis telah dijatuhkan secara sepihak. Ia dinyatakan bersalah oleh semua orang. Berdiri di tengah-tengah mereka, Diana menatapnya dengan kilatan kemenangan di matanya yang basah oleh air mata palsu. Ia kemudian berkata dengan suara yang cukup keras agar terdengar oleh semua orang, termasuk orang tua Rania. Lihatlah. Inilah dia, si wajah polos yang ternyata hatinya busuk. Seorang maling yang tega mencuri dari adiknya sendiri. Pernyataan Diana yang lantang dan penuh kemenangan itu, bagaikan aba-aba yang melepaskan semua amarah yang terpendam. Ruang tamu yang tadinya hanya dipenuhi bisikan dan gumaman kini bergemuruh dengan suara-suara kemarahan. Seorang paman dari pihak Adnan berdiri, wajahnya memerah. Orang seperti ini tidak pantas tinggal di bawah atap rumah kita. Dia hanya akan membawa penyakit dan aib yang lebih besar. Usir saja dia, serunya, dan beberapa orang lain menyahut setuju. Teriakan itu memberikan pembenaran yang dibutuhkan oleh Ibu Wati. Wanita itu seolah mendapatkan suntikan energi baru. Matanya berkilat-kilat penuh kebencian. Ia berjalan cepat ke arah Rania, yang masih terpaku di tempatnya, terlalu syok untuk bergerak. Tanpa peringatan, Ibu Wati mencengkeram lengan atas Rania dengan kasar. Kukunya yang panjang menancap di kulit Rania, meninggalkan rasa perih. Kamu dengar itu, perempuan tidak tahu diri. Keluar dari rumahku sekarang juga. Bentaknya, suaranya melengking. Ia menarik Rania dengan paksa, menyeretnya melewati kerumunan keluarga yang menatapnya dengan jijik. Rania tersandung-sandung, mencoba menjaga keseimbangannya. Ia melewati orang tuanya. Ia melihat wajah ayahnya yang penuh amarah tak berdaya dan ibunya yang menangis histeris sambil memanggil namanya. Tapi ia tidak bisa berhenti. Cengkeraman ibu mertuanya terlalu kuat. Ia diseret seperti seekor binatang, melewati ruang tengah, dan menuju pintu depan. Dengan sekali sentakan kuat, Ibu Wati mendorongnya keluar. Tubuh Rania terhuyung ke depan dan hampir jatuh tersungkur di teras yang dingin. Di belakangnya, suara pintu kayu yang berat dibanting hingga tertutup terdengar begitu keras, seperti suara palu hakim yang mengetuk vonis akhir. Selesai sudah. Ia resmi terbuang. Namun, penghinaan itu belum berakhir. Itu baru permulaan. Tak lama kemudian, Diana muncul di jendela kamar lantai 2, kamarnya dan Adnan. Wajahnya adalah sebuah potret kemenangan yang kejam. Dengan sekuat tenaga, ia mulai melemparkan barang-barang milik Rania keluar jendela. Pertama, sebuah tas kain besar yang berisi pakaian-pakaiannya. Tas itu mendarat di tanah dengan bunyi gedebuk yang tumpul. Kemudian menyusul barang-barang lain yang lebih kecil. Sebuah buku novel kesukaannya dengan sampul yang sudah lecek, sebuah mukena putih yang terlipat rapi, bahkan sebuah kotak kayu kecil berisi surat-surat dari Adnan saat mereka masih berpacaran. Hati Rania terasa seperti disayat sembilu melihat kenangan-kenangannya diperlakukan seperti sampah. Puncaknya adalah ketika Diana mengangkat sebuah bingkai foto berwarna perak. Itu adalah foto pernikahan mereka.
Foto di mana Rania dan Adnan tersenyum begitu bahagia, penuh harapan akan masa depan. Diana tidak ragu sedikit pun. Ia melemparkan bingkai itu ke bawah. Bingkai itu menghantam ubin teras, kacanya pecah berkeping-keping, menciptakan suara retakan yang seolah seirama dengan retaknya hati Rania. Potongan foto wajah Adnan yang tersenyum kini terpisah dari wajahnya. Seolah langit pun ikut berduka atas nasibnya, gerimis mulai turun dari langit yang kelabu. Titik-titik air yang dingin mulai membasahi rambut dan pakaiannya, menempel di kulitnya. Gerimis itu perlahan berubah menjadi hujan yang cukup deras. Rania hanya berdiri mematung di tengah halaman, di antara barang-barangnya yang kini basah dan berserakan. Hujan membasahi wajahnya, menyamarkan air mata yang terus mengalir tanpa henti. Ia merasa begitu kecil, begitu hina, dan begitu sendirian. Semua yang ia bangun selama 2 tahun ini, hancur dalam hitungan jam. Pernikahannya, harapannya, harga dirinya, semuanya terinjak-injak di halaman rumah ini. Apa salahnya? Di mana letak kesalahannya hingga ia pantas menerima hukuman sekeji ini? Pertanyaan itu berputar-putar di kepalanya, namun tidak ada jawaban. Di tengah keputusasaan matanya mencari satu-satunya orang yang seharusnya ada di sisinya. Melalui jendela ruang tamu yang basah oleh air hujan, ia bisa melihat siluet suaminya, Adnan. Adnan hanya berdiri di sana, di antara keluarganya, tidak melakukan apa-apa. Ia hanya menonton. Menonton istrinya diusir, menonton barang-barang istrinya dilempar keluar, menonton istrinya berdiri kedinginan di bawah hujan. Secercah harapan terakhir yang tersisa di hati Rania adalah harapan bahwa Adnan akan keluar, menentang semua orang, dan membawanya kembali ke dalam. Ia menunggu, menahan napas. Beberapa menit yang terasa seperti selamanya, akhirnya Adnan bergerak. Ia berjalan menuju pintu. Jantung Rania berdebar kencang. Apakah ini saatnya? Apakah suaminya akan membelanya? Pintu itu terbuka. Adnan melangkah keluar ke teras, terlindung dari hujan oleh atap. Ia menatap Rania, tatapannya sulit diartikan. Ada rasa bersalah di sana, tapi juga ada ketidakberdayaan yang begitu jelas. Ia tidak berjalan mendekat untuk memeluknya. Ia hanya berdiri di ambang pintu. Kemudian, dengan suara pelan yang hampir ditelan oleh deru hujan, ia mengucapkan kalimat yang menjadi paku terakhir di peti mati kepercayaan Rania. Rania, mungkin lebih baik kamu pulang dulu ke rumah orang tuamu. Suasana sedang tidak baik. Itu bukan pembelaan. Itu bukan perlindungan. Itu adalah sebuah pengusiran halus. Sebuah kalimat yang melepaskan tanggung jawab. Adnan telah memilih. Dan ia tidak memilih Rania. Kata-kata Adnan terasa lebih dingin daripada air hujan yang kini mengguyur tubuh Rania tanpa ampun. Pulang dulu ke rumah orang tuamu. Kalimat itu bukan sebuah saran, melainkan sebuah vonis pengusiran yang halus, sebuah penolakan yang dibungkus dengan kepedulian palsu. Suaminya, benteng pertahanan terakhirnya, telah runtuh. Ia tidak memilihnya. Di saat paling krusial dalam hidup mereka, Adnan memilih untuk berdiri bersama keluarganya, membiarkan istrinya terbuang dan terhina sendirian di tengah hujan. Hati Rania yang tadinya retak kini hancur berkeping-keping, serpihannya larut bersama air hujan dan lumpur di halaman rumah itu. Ia tidak lagi menangis. Air matanya sudah kering, digantikan oleh kekosongan yang hampa dan dingin. Ia menatap pintu yang tertutup itu untuk terakhir kalinya, lalu berbalik. Dengan langkah gontai yang terasa begitu berat seolah kakinya terbuat dari timah, ia mulai berjalan menjauh dari rumah yang pernah ia sebut sebagai istananya. Setiap langkah adalah sebuah siksaan. Ia tidak tahu harus kemana. Pulang ke rumah orang tuanya seperti yang disarankan Adnan? Bagaimana mungkin? Bagaimana ia bisa menunjukkan wajahnya di hadapan ayah dan ibunya? Wajah seorang anak perempuan yang telah gagal, yang telah dicap sebagai pencuri, yang telah diusir oleh suaminya sendiri. Rasa malu itu terasa lebih berat dari seluruh beban dunia. Ia hanya terus berjalan, tanpa tujuan, membiarkan kakinya membawanya pergi. Jalanan aspal yang basah memantulkan cahaya lampu jalan yang mulai menyala, menciptakan genangan-genangan cahaya yang kabur. Beberapa mobil yang lewat melambatkan lajunya, penumpangnya menatap aneh ke arah seorang wanita yang berjalan sendirian di tengah hujan deras tanpa payung. Tatapan mereka penuh rasa ingin tahu dan sedikit kasihan. Namun bagi Rania, itu semua adalah tatapan penghakiman. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, berharap bisa menjadi tidak terlihat. Pakaiannya basah kuyup, menempel erat di kulitnya, membuat dinginnya hujan meresap hingga ke tulang. Tubuhnya mulai menggigil, tetapi ia tidak merasakannya. Rasa dingin di hatinya jauh lebih menusuk. Ia sampai di sebuah persimpangan jalan yang ramai, suara klakson dan deru mesin kendaraan terdengar riuh. Namun di telinga Rania semuanya terdengar sayup-sayup,
seperti datang dari dunia lain. Ia merasa terasing, terputus dari realitas. Ia hanyalah sesosok hantu yang berjalan di antara orang-orang yang hidup. Setelah berjalan entah berapa lama, kakinya terasa lemas. Ia melihat sebuah halte bus yang sepi di seberang jalan. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia menyeberang dan duduk di bangku besinya yang dingin dan basah. Ia memeluk tubuhnya sendiri, mencoba mencari kehangatan yang sia-sia. Disinilah ia terdampar. Sendirian, basah kuyup, tanpa uang sepeser pun, dan dengan hati yang hancur. Ia menatap kosong ke arah jalanan, membiarkan pikirannya melayang. Ia mengingat hari pernikahannya, senyum bahagia Adnan, janji suci yang mereka ucapkan. Dalam suka dan duka, dalam sehat dan sakit. Janji itu kini terasa seperti sebuah lelucon pahit. Ini adalah titik terendahnya. Keputusasaan yang pekat menyelimutinya seperti kabut tebal. Untuk apa lagi ia hidup? Suaminya telah mengkhianatinya, keluarga barunya telah membuangnya, dan ia telah mempermalukan orang tuanya. Tidak ada lagi yang tersisa. Di tengah kehampaan itu, sebuah getaran samar terasa dari saku gamisnya yang basah. Ponselnya. Entah bagaimana benda itu masih bisa berfungsi setelah terguyur hujan. Awalnya, ia ingin mengabaikannya. Mungkin itu pesan dari salah satu kerabat yang ingin menambah penghinaan. Atau mungkin Adnan, yang mengirim pesan untuk memastikan ia sudah pergi jauh-jauh. Namun getaran itu terus berlanjut. Dengan tangan yang gemetar karena dingin dan emosi, ia merogoh sakunya dan mengeluarkan ponsel itu. Layarnya basah, sulit untuk disentuh. Ia mengusapnya dengan ujung jilbabnya yang sama basahnya. Sebuah notifikasi pesan muncul di layar. Dari Adnan. Jantungnya berdebar kencang, campuran antara benci dan sisa-sisa harapan yang bodoh. Ia menarik napas dalam-dalam, mempersiapkan hatinya untuk rasa sakit yang lebih dalam lagi, lalu membuka pesan itu. Matanya yang kabur karena air hujan mencoba fokus pada barisan huruf yang menyala di layar. Tulisannya singkat, jauh dari kalimat basa-basi yang ia duga. Jangan pulang. Pergi ke kafe pelangi di ujung jalan. Tunggu aku di sana. Sandiwara adikku harus selesai malam ini. Aku punya kartu asnya. Rania membaca pesan itu sekali, 2 kali, 3 kali. Otaknya yang beku mencoba mencerna setiap kata. Jangan pulang. Kalimat itu bertentangan dengan apa yang baru saja Adnan katakan di depan pintu. Sandiwara adikku. Jadi Adnan tahu ini semua hanya sandiwara? Aku punya kartu asnya. Kartu as? Bukti? Apa maksudnya semua ini? Kebingungan berperang dengan keputusasaan di dalam benaknya. Apakah ini hanya sebuah permainan kejam lainnya? Sebuah cara untuk memberinya harapan palsu sebelum menghancurkannya lagi? Mengapa Adnan tidak membelanya tadi? Mengapa ia membiarkan semua penghinaan itu terjadi? Mengapa ia harus mengirim pesan secara diam-diam seperti ini? Berbagai pertanyaan berkecamuk di kepalanya. Sebagian dari dirinya ingin melempar ponsel itu ke jalanan, mengutuk Adnan dan semua kebohongannya, lalu pergi sejauh mungkin. Bagian itu berteriak bahwa Adnan tidak bisa dipercaya. Namun, ada bagian lain yang lebih kecil, lebih rapuh, yang berbisik di dalam hatinya. Bagian yang masih mencintai suaminya. Bagian yang melihat secercah kemungkinan dalam pesan singkat itu. Kafe Pelangi. Itu adalah tempat kencan pertama mereka. Sebuah tempat kecil yang nyaman di mana mereka menghabiskan waktu berjam-jam, membicarakan mimpi dan masa depan. Adnan mengingatnya. Di tengah kekacauan ini, ia mengingat detail kecil itu. Apakah itu sebuah pertanda? Rania duduk terdiam di halte itu selama beberapa menit, berperang dengan dirinya sendiri. Hujan mulai sedikit mereda, menyisakan gerimis halus. Ia menatap pesan itu sekali lagi. Sandiwara adikku harus selesai malam ini. Malam ini, itu berarti ia tidak perlu menunggu lama untuk sebuah jawaban. Ini adalah pertaruhan terakhir. Mempertaruhkan sisa-sisa kepercayaannya pada pria yang baru saja menghancurkan hatinya. Dengan napas yang berat, ia membuat keputusan. Ia bangkit dari bangku yang dingin itu. Tubuhnya masih menggigil, tapi kini ada sebuah tujuan dalam langkahnya. Ia akan pergi ke kafe Pelangi. Ia akan memberikan Adnan satu kesempatan terakhir untuk menjelaskan semuanya. Satu kesempatan terakhir untuk membuktikan bahwa janji pernikahan mereka bukanlah omong kosong belaka. Dari sudut pandang semua orang di ruang tamu itu, Adnan adalah seorang suami yang lemah dan seorang anak yang penurut. Ketika Rania diseret keluar dan dihina, ia hanya berdiri mematung. Ketika barang-barang istrinya dilempar keluar jendela, ia hanya menundukkan kepala. Keheningannya diartikan sebagai persetujuan, sebagai tanda bahwa ia pun percaya istrinya bersalah. Namun,
Di balik wajahnya yang datar dan tatapannya yang kosong, berkecamuk badai yang jauh lebih dahsyat daripada hujan di luar. Setiap teriakan yang ditujukan pada Rania, setiap tatapan cemooh, setiap barang yang dilempar, terasa seperti cambukan yang mendarat di punggungnya sendiri. Amarah yang membara menggelegak di dalam dadanya, begitu panas hingga ia takut jika ia membuka mulut, yang akan keluar bukanlah kata-kata, melainkan lahar yang akan membakar semua orang. Tapi ia menahannya. Ia harus menahannya. Diamnya bukanlah kelemahan. Itu adalah sebuah strategi yang menyakitkan, sebuah pilihan yang dingin dan terencana yang ia buat dalam sepersekian detik ketika drama itu dimulai. Ia sudah mengenal tabiat ibu dan adiknya seumur hidupnya. Mereka adalah ahli dalam memutarbalikkan fakta, pandai memainkan peran sebagai korban. Jika ia membela Rania saat itu juga, tanpa bukti yang tak terbantahkan, mereka akan langsung menyerangnya. Mereka akan menuduhnya sebagai suami buta yang lebih percaya pada orang luar daripada darah dagingnya sendiri. Mereka akan meracuni pikiran seluruh keluarga besar, mengatakan bahwa Adnan telah diguna-guna oleh Rania. Pada akhirnya, itu hanya akan menjadi kata-katanya melawan kata-kata mereka. Rania mungkin akan selamat dari tuduhan pencurian, tetapi selamanya akan dicap sebagai menantu licik yang berhasil memecah belah keluarga. Adnan tidak mau itu. Ia tidak mau kemenangan yang setengah-setengah. Ia ingin kebenaran yang mutlak. Ia ingin sebuah pembalasan yang akan membuat mereka tidak pernah berani menyentuh Rania lagi. Untuk mendapatkan itu, ia harus membiarkan mereka menggali lubang kubur mereka sendiri. Ia harus membiarkan drama mereka mencapai puncak, di hadapan semua anggota keluarga sebagai saksi. Saksi atas kekejaman mereka, yang nantinya juga akan menjadi saksi atas kejatuhan mereka. Keputusan itu menyiksanya. Melihat Rania menatapnya dengan tatapan penuh pengkhianatan, adalah hal terberat yang pernah ia alami. Mengucapkan kalimat, pulang dulu ke rumah orang tuamu, terasa seperti menelan pecahan kaca. Ia tahu ia telah menghancurkan hati wanita yang paling ia cintai. Tapi ini adalah satu-satunya cara. Setelah Rania pergi, ia mengirimkan pesan singkat itu dengan tangan gemetar, sebuah jangkar harapan di tengah badai, berdoa agar Rania mau mempercayainya sekali lagi. Setelah itu, ia memasang kembali topeng datarnya. Ia harus memainkan perannya dengan baik. Ia kembali ke ruang tamu, di mana suasana sudah mulai sedikit cair. Diana dan Ibu Wati kini menjadi pusat perhatian, menerima simpati dan pujian atas ketegasan mereka. Syukurlah aib keluarga sudah dibuang, kata seorang paman sambil menepuk bahu Ibu Wati. Adnan merasakan gelombang mual. Ia berjalan melewati mereka tanpa mengatakan apa-apa. Adnan, kamu mau kemana? Tanya ibunya. Ke kamar. Mau menenangkan pikiran. Jawabnya singkat, nadanya sengaja dibuat terdengar lelah dan kalah. Ia masuk ke kamarnya dan mengunci pintu. Ruangan itu terasa dingin dan kosong tanpa kehadiran Rania. Aroma parfum lembut istrinya masih tertinggal di bantal, sebuah pengingat menyakitkan akan apa yang baru saja terjadi. Tapi ia tidak punya waktu untuk bersedih. Ia segera menyalakan laptopnya. 3 bulan yang lalu, setelah insiden kecil di mana Diana kehilangan sebuah gelang dan secara tidak langsung menyalahkan Rania yang terakhir kali masuk ke kamarnya untuk membersihkan, Adnan tahu ia harus melakukan sesuatu. Ia melihat pola manipulasi adiknya yang semakin menjadi-jadi. Diana selalu iri pada Rania, pada perhatian yang Adnan berikan, pada cara Rania yang sederhana namun selalu tampak bahagia. Iri hati itu menjelma menjadi kekejaman-kekejaman kecil yang terus-menerus. Maka, Adnan diam-diam membeli sebuah kamera CCTV tersembunyi berukuran sangat kecil, yang menyamar sebagai kepala pengisi daya ponsel. Suatu sore saat tidak ada orang di rumah, ia masuk ke kamar Diana dan menancapkan pengisi daya itu di stop kontak yang posisinya strategis, menghadap ke seluruh ruangan, terutama ke arah meja rias dan lemari. Kamera itu terhubung langsung ke jaringan Wi-Fi rumah dan menyimpan semua rekamannya ke server cloud pribadi yang hanya bisa ia akses. Itu adalah polis asuransinya untuk melindungi Rania, dan hari ini, ia akan mencairkan polis itu. Dengan jantung yang berdebar kencang, ia membuka aplikasi pemantau di laptopnya. Ia memilih tanggal hari ini dan mulai menggulir lini masa rekaman ke waktu subuh. Layar laptopnya kini menampilkan video hitam putih dari sudut kamar Diana. Awalnya tidak ada apa-apa, hanya suasana kamar yang gelap. Lalu, saat hari mulai terang, rekaman itu menunjukkan Diana bangun dari tempat tidur. Gerak-geriknya terlihat gelisah. Ia mondar-mandir, lalu meraih ponselnya dan melakukan panggilan. Adnan memperbesar volume. Suaranya tidak terlalu jelas, tetapi beberapa kata kunci terdengar. Batas waktu hari ini, aku janji uangnya sudah ada. Setelah menutup telepon, Diana berjalan ke meja riasnya. Disinilah momen kebenaran itu terekam dengan jelas.
Rekaman itu menunjukkan tangan Diana membuka laci, mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal, lalu dengan cepat memasukkannya ke dalam tas selempangnya. Tidak ada pencuri. Tidak ada orang lain. Pelakunya adalah Diana sendiri. Adnan menghentikan video sejenak, napasnya tercekat oleh amarah. Adiknya telah merekayasa semuanya. Tapi ternyata, itu belum seberapa. Ia melanjutkan pemutaran video. Rekaman itu melompat beberapa jam ke depan, ke waktu sesaat sebelum Diana turun untuk sarapan. Disinilah Adnan menyaksikan sebuah pertunjukan yang membuatnya muak sampai ke ulu hati. Diana kembali masuk ke kamarnya. Ia sengaja membuka laci meja riasnya, mengeluarkan isinya dengan kasar, lalu mengacak-acaknya hingga berantakan untuk menciptakan kesan telah terjadi pencurian. Setelah itu, ia berdiri di depan cermin besar di kamarnya. Adnan menonton dengan tak percaya saat adiknya mulai berlatih akting. Ia berlatih memasang ekspresi wajah panik. Ia berlatih menangis, mencoba berbagai tingkat isakan hingga menemukan yang paling meyakinkan. Ia bahkan berlatih meneriakkan kalimat, "Uangku hilang," beberapa kali dengan intonasi yang berbeda-beda. Itu adalah sebuah pertunjukan yang dingin, kejam, dan sangat terencana. Kebusukan adiknya jauh lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan. Puncaknya adalah ketika Diana mengambil amplop coklat yang kini sudah kosong dari dalam tasnya, lalu menyelipkannya ke bawah kasur. Mungkin untuk dijadikan bukti nanti jika ada yang menggeledah kamarnya. Adnan mengepalkan tangannya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Rasa jijik dan amarah yang meluap-luap membuatnya ingin meninju layar laptopnya. Ia segera menyimpan klip-klip video penting itu ke dalam sebuah folder khusus, membuat beberapa salinan cadangan, dan mengunggahnya juga ke ponselnya. Ia kini memegang bukti yang tak terbantahkan. Sebuah senjata pamungkas yang akan membongkar semua kebohongan dan menghancurkan panggung sandiwara yang telah dibangun oleh adik dan ibunya. Ia mengambil napas dalam-dalam, mencoba menenangkan detak jantungnya yang menggila. Wajahnya kembali mengeras. Waktu bermain sudah selesai. Saatnya untuk menurunkan tirai. Ia bangkit dari kursinya, membuka kunci pintu kamarnya, dan berjalan keluar dengan langkah yang mantap dan penuh tujuan. Adnan berdiri sejenak di ambang pintu kamarnya yang terbuka. Pria yang keluar bukanlah pria yang sama dengan yang masuk beberapa waktu lalu. Pria yang masuk tadi terlihat lelah, kalah, dan serba salah. Pria yang keluar sekarang memiliki postur yang tegap, langkah yang mantap, dan tatapan mata yang dingin seperti es di musim dingin. Keheningan yang tadi ia tunjukkan sebagai strategi kini, telah berubah menjadi aura otoritas yang membungkam. Semua percakapan di ruang tamu yang mulai menghangat kembali, seketika berhenti saat ia melangkah masuk. Seluruh mata tertuju padanya. Ibu Wati, yang sedang dihibur oleh beberapa kerabat, menatap putranya dengan alis berkerut. Diana, yang sudah kembali memasang wajah sedihnya, juga menatapnya dengan waspada. Mereka bisa merasakan perubahan drastis pada dirinya. Semuanya, mohon perhatian, suara Adnan terdengar tenang, namun mengandung ketegasan yang tidak bisa dibantah. Tidak ada lagi keraguan dalam nada bicaranya. Ia tidak meminta, ia memerintahkan. Saya harap tidak ada yang meninggalkan ruangan ini. Ada sesuatu yang harus kalian semua lihat. Ia tidak menunggu jawaban. Ia berjalan lurus ke arah pintu depan, membukanya, dan melangkah keluar ke teras yang masih basah. Keheningan yang canggung menyelimuti ruangan. Para kerabat saling berpandangan, berbisik-bisik, mencoba menebak apa yang akan terjadi. Apakah Adnan akan mengumumkan perceraiannya? Apakah ia akan memberikan ganti rugi kepada Diana? Ibu Wati dan Diana tampak sama bingungnya. Namun ada kilatan kemenangan di mata mereka. Mereka mengira Adnan akhirnya menyerah dan akan menuruti semua kemauan mereka. Beberapa saat kemudian, pintu depan terbuka kembali. Adnan masuk, dan kali ini ia tidak sendirian. Di sisinya, berjalan dengan kepala tegak, adalah Rania. Penampilannya membuat semua orang terkesiap. Ia bukan lagi wanita malang yang basah kuyup dan menangis terseduh-seduh. Ia telah berganti pakaian, mungkin di salah satu toilet kafe tempatnya menunggu. Gamisnya yang kering dan bersih, meskipun sederhana, tampak anggun. Wajahnya pucat dan matanya sedikit bengkak, tetapi tidak ada lagi air mata. Yang ada hanyalah ekspresi ketabahan yang dingin dan tatapan mata yang lurus ke depan, seolah tidak terpengaruh oleh puluhan pasang mata yang kini menatapnya dengan campuran kaget dan cemooh. Ia berjalan di samping suaminya, sebuah kesatuan yang kokoh, seolah menyatakan bahwa mereka siap menghadapi apapun bersama-sama. Kehadiran Rania yang tiba-tiba dan penuh percaya diri itu, mengirimkan gelombang kebingungan ke seluruh ruangan. Ayah dan ibu Rania, yang sejak tadi hanya bisa duduk menahan malu, kini menatap putri mereka dengan secercah harapan. Adnan, apa-apaan ini? Kenapa kau bawa lagi perempuan ini ke sini?
bentak Ibu Wati, sandiwaranya sebagai ibu yang bijak seketika luntur. Adnan tidak menggubrisnya. Ia menuntun Rania untuk berdiri di dekat pilar utama ruangan, sebuah tempat yang aman dan terlindungi, lalu ia berjalan menuju televisi layar datar berukuran besar yang menempel di dinding. Ia meletakkan laptopnya di atas meja kopi, lalu dengan gerakan yang tenang dan metodis, ia mulai menyambungkan kabel-kabel. Pertama, kabel daya, lalu kabel HDMI yang ia hubungkan dari laptop ke port di samping televisi. Setiap gerakannya disaksikan dalam keheningan yang tegang. Suara, klik. Saat konektor HDMI masuk ke portnya terdengar begitu jelas di ruangan yang sunyi itu. Ia menyalakan laptopnya, dan tak lama kemudian, layar televisi yang tadinya hitam kini menyala, menampilkan latar belakang desktop laptop Adnan. Diana mulai merasa tidak nyaman. Jantungnya berdebar sedikit lebih cepat. Ia tidak tahu apa yang direncanakan kakaknya, tetapi instingnya mengatakan ini bukanlah pertanda baik. Sebelum kita semua menghakimi istri saya lebih jauh, dan sebelum ada yang menuntut keadilan yang salah sasaran, Adnan akhirnya angkat bicara lagi, suaranya memenuhi seluruh ruangan. Ia tidak menatap siapapun secara khusus. Matanya tertuju pada layar laptopnya, seolah sedang mempersiapkan sesuatu. Saya ingin mengajak kalian semua menonton sebuah film pendek. Sebuah rekaman dari kejadian nyata, tanpa rekayasa, tanpa aktor bayaran. Ia menggerakkan kursor di layar laptopnya, membuka sebuah folder, lalu mengklik sebuah file video. Jendela pemutar video muncul di layar televisi, menampilkan gambar pratinjau sebuah sudut kamar tidur yang remang-remang. Kamar Diana. Seketika, Diana merasakan darahnya surut dari wajahnya. Jantungnya yang tadi hanya berdebar, kini terasa seperti berhenti berdetak sesaat sebelum kembali memompa dengan kecepatan gila. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Ia menatap Adnan dengan mata terbelalak, mencari jawaban. Adnan akhirnya mengangkat kepalanya. Ia tidak menatap ibunya, tidak menatap kerabatnya, tidak pula menatap Rania. Matanya terkunci lurus pada adiknya, Diana. Tatapannya dingin, tajam, dan tanpa ampun. Sebuah senyum tipis yang sama sekali tidak terlihat ramah tersungging di bibirnya. Lalu, ia mengucapkan kalimat yang akan menghantui mimpi buruk Diana selamanya. Film ini saya beri judul, Aktris Terbaik di Rumah Ini. Dengan satu klik terakhir yang terasa menggema, ia menekan tombol play. Layar televisi berkedip sejenak sebelum video mulai diputar. Kualitas gambarnya tidak sejernih film bioskop, sedikit berbintik khas rekaman CCTV, namun setiap detail di dalamnya terlihat dengan sangat jelas. Sudut pandang kamera berada di posisi yang tinggi, menangkap hampir seluruh bagian kamar Diana. Meja rias yang berantakan, lemari pakaian yang pintunya sedikit terbuka, dan tempat tidur yang seprainya belum dirapikan. Untuk beberapa detik pertama, ruangan itu kosong dan hening. Para kerabat di ruang tamu menatap layar dengan bingung, berbisik satu sama lain. Ini kamar Diana, kan? Apa yang mau Adnan tunjukkan? Ibu Wati menatap layar dengan kening berkerut, sama sekali tidak mengerti maksud dari semua ini. Hanya Diana yang tahu. Ia duduk terpaku di sofanya, tubuhnya kaku, matanya terpaku pada layar dengan horor yang semakin menjadi-jadi. Kemudian, pintu kamar di dalam video itu terbuka. Sosok Diana masuk ke dalam rekaman, mengenakan piyama yang sama dengan yang ia kenakan pagi itu. Video itu tanpa suara pada awalnya, tetapi gerak-geriknya yang gelisah sudah cukup untuk menarik perhatian. Ia terlihat mondar-mandir sambil memegang ponselnya. Adnan seolah bisa membaca kebingungan penontonnya, ia menggerakkan kursor dan mengklik ikon volume. Suara yang tadinya hening kini terdengar, meskipun sedikit redam. Suara Diana yang sedang menelepon. Aku tidak peduli. Batas waktunya hari ini, kan? Aku sudah bilang aku akan membayarnya. Tenang saja, uangnya sudah ada di tanganku. Suara di seberang telepon tidak terdengar, tetapi dari nada bicara Diana yang panik dan terdesak, semua orang bisa menyimpulkan bahwa ia sedang berbicara dengan seorang penagih utang. Ibu Wati ternganga. Sejak kapan putrinya punya utang? Setelah panggilan telepon itu selesai, bagian yang paling krusial dimulai. Rekaman itu dengan sabar menunjukkan Diana berjalan ke meja riasnya. Tidak ada tanda-tanda ada orang lain di sana. Dengan tangannya sendiri, ia membuka laci paling atas. Dengan tangannya sendiri, ia mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal yang isinya tampak padat. Dengan tangannya sendiri pula, ia memasukkan amplop itu ke dalam tas selempang yang tergeletak di atas tempat tidur. Adegan itu berlangsung mungkin hanya 10 detik, tetapi 10 detik itu terasa seperti keabadian. 10 detik yang membongkar seluruh kebohongan. Di ruang tamu, keheningan yang tadinya hanya tegang kini berubah menjadi keheningan yang memekakan telinga. Suara napas pun seolah tertahan di tenggorokan.
Semua orang menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bahwa tidak ada pencurian yang terjadi. Uang itu diambil oleh pemiliknya sendiri. Ayah Rania, yang sejak tadi duduk menahan amarah, kini menegakkan punggungnya. Matanya yang tajam menatap lurus ke arah Diana. Video terus berjalan, melompat ke beberapa jam kemudian. Diana kembali masuk ke kamarnya. Dan disinilah bagian yang paling menjijikan dari sandiwara itu terungkap. Rekaman itu mempertontonkan dengan kejam bagaimana Diana dengan sengaja mengacak-acak isi lacinya. Ia mengeluarkan beberapa helai pakaian dan melemparkannya ke lantai untuk menciptakan kesan telah terjadi penggeledahan. Kemudian, ia berdiri di depan cermin besar yang menempel di pintu lemari pakaiannya. Apa yang ia lakukan selanjutnya membuat beberapa orang di ruang tamu menutup mulut mereka karena tak percaya. Diana mulai berlatih. Ia berlatih memasang ekspresi syok. Ia menangkupkan kedua tangannya ke mulut, matanya terbelalak menatap bayangannya sendiri. Lalu, ia mulai berlatih menangis. Awalnya hanya isakan kecil yang dibuat-buat. Lalu ia mencobanya lagi dengan suara yang lebih keras, bahunya sengaja diguncang-guncangkan. Ia bahkan menyeka matanya yang sama sekali tidak basah. Ia berlatih meneriakkan kalimat tuduhannya, mencoba intonasi yang berbeda, mencari mana yang terdengar paling meyakinkan dan paling menyedihkan. Uangku hilang. Pasti kamu yang ambil, Kak? Adegan itu adalah bukti dari sebuah kejahatan yang direncanakan dengan sangat matang dan hati yang sangat dingin. Saat rekaman menunjukkan adegan terakhir, di mana Diana menyelipkan amplop kosong ke bawah kasurnya sebagai bukti palsu, keheningan di ruang tamu itu pecah. Bukan oleh teriakan, melainkan oleh suara isak tangis yang tertahan. Ibu Rania tidak bisa lagi menahannya. Ia menangis, bukan lagi karena malu, tetapi karena marah dan sakit hati melihat bagaimana putrinya telah difitnah dengan begitu keji. Semua kepala, tanpa dikomando, serempak menoleh ke satu arah. Ke arah Diana. Wajah Diana adalah sebuah kanvas horor. Semua warna telah hilang dari kulitnya, membuatnya pucat pasi seperti kertas. Bibirnya yang biasa dipoles lipstik mahal kini bergetar hebat, tanpa bisa ia kendalikan. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai mengalir dari pelipisnya, membasahi anak rambutnya. Matanya yang terbelalak menatap layar televisi seolah melihat hantu. Pikirannya kosong, mencoba mencari jalan keluar dari mimpi buruk ini, tetapi tidak ada. Ia telah terpojok. Terperangkap oleh kebohongannya sendiri, disaksikan oleh seluruh keluarga yang beberapa saat lalu masih memujanya. Ia perlahan menolehkan kepalanya, menatap satu persatu wajah di sekelilingnya. Ia melihat tatapan jijik dari para sepupunya, tatapan marah dari paman-pamannya, dan tatapan kecewa yang luar biasa dari Adnan. Namun tatapan yang paling menghancurkannya adalah tatapan ibunya. Ibu Wati menatapnya dengan ekspresi yang campur aduk antara tidak percaya, malu, dan sakit hati yang mendalam. Di mata ibunya, Diana bukan lagi putri kesayangan yang sempurna. Ia adalah seorang pembohong, seorang pemfitnah, sebuah aib. Pertahanan terakhir Diana runtuh. Kekuatan yang ia bangun dari arogansi dan kebohongan hancur lebur, menyisakan gadis kecil yang ketakutan dan gemetaran. Keheningan yang mengikuti akhir video itu berbeda dari keheningan-keheningan sebelumnya. Itu bukan keheningan yang tegang karena antisipasi, melainkan keheningan yang berat dan pekat karena rasa malu dan jijik. Rekaman itu telah berhenti, layar televisi kembali menampilkan gambar diam kamar Diana, menjadi sebuah monumen bisu atas kebohongan yang baru saja terbongkar. Semua orang di ruangan itu seolah membeku, terperangkap dalam momen surreal itu, tidak tahu harus berkata atau berbuat apa. Kejahatan telah dipertontonkan dengan begitu gamblang, meninggalkan ruang yang terlalu sempit bahkan untuk sebuah penyangkalan. Diana masih gemetar di tempatnya, isak tangisnya yang tertahan terdengar seperti rintihan binatang yang terluka. Ibu Wati duduk mematung di sampingnya, wajahnya yang angkuh kini luntur, menyisakan ekspresi kosong dan hancur. Ia seolah menua 10 tahun dalam 10 menit. Keheningan itu akhirnya pecah oleh suara derit kursi. Ayah Rania, seorang pria pendiam yang selama ini hanya menahan diri di sudut ruangan, berdiri dengan perlahan. Setiap gerakannya penuh dengan martabat yang terluka. Ia tidak berteriak, tidak membentak. Ia hanya berjalan dengan langkah yang mantap ke tengah ruangan, matanya yang tajam dan penuh kekecewaan menatap lurus ke arah Ibu Wati. Jadi, begini cara keluarga Anda memperlakukan putri saya? Suaranya rendah, namun bergetar karena amarah yang ditahan. Anda mengundang kami ke sini, mengumpulkan seluruh keluarga, hanya untuk mempermalukan anak kami di depan umum atas sebuah kejahatan yang tidak pernah ia lakukan? Anda menuduhnya maling, Anda membiarkannya diusir seperti binatang, sementara pelaku sesungguhnya duduk manis di samping Anda, berpura-pura menjadi korban. Setiap pertanyaan adalah sebuah tamparan tak terlihat yang mendarat telak di wajah Ibu Wati.
Saya tidak tahu. Hanya itu yang bisa diucapkan Ibu Wati, suaranya terdengar lemah dan serak. Saya tidak tahu kalau Diana akan. Tidak tahu, potong ayah Rania, nadanya kini meninggi. Seorang ibu seharusnya mengenal anaknya. Tapi Anda terlalu buta oleh cinta Anda pada putri Anda, hingga Anda rela mengorbankan kehormatan orang lain. Kehormatan putri saya? Kehormatan keluarga saya? Amarahnya yang sejak tadi terpendam akhirnya meledak. Ibu Rania, yang duduk di kursinya, menangis dalam diam, ikut merasakan setiap tusukan penghinaan yang kini dibalaskan oleh suaminya. Melihat ayahnya murka, Diana seolah tersadar dari kelumpuhannya. Rasa takut akan konsekuensi yang lebih besar mengalahkan rasa malunya. Dengan gerakan yang putus asa, ia menjatuhkan dirinya dari sofa, bersimpuh di lantai. Ia tidak lagi peduli pada tatapan orang lain. Ia merangkak beberapa langkah, mencoba meraih kaki Adnan. Mas Adnan, tolong aku, Mas. Aku salah. Aku mengaku salah. Tapi tolong jangan begini. Isaknya, kali ini air matanya adalah air mata yang sesungguhnya, lahir dari ketakutan yang murni. Adnan menatap adiknya yang kini bersujud di kakinya dengan tatapan dingin. Ia tidak bergerak untuk membantunya berdiri. Ia hanya membiarkannya di sana, di lantai yang dingin, di posisi yang serendah-rendahnya. Kenapa? Tanya Adnan, suaranya datar tanpa emosi. Kenapa kau lakukan ini pada Rania? Apa salahnya padamu? Di bawah tatapan puluhan pasang mata, diinterogasi oleh kakaknya sendiri, Diana akhirnya mengakui segalanya. Dengan suara yang terbata-bata diselingi isak tangis, ia menceritakan kebenarannya. Semuanya berawal dari sebuah investasi online bodong yang dijanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Tergiur dengan gaya hidup mewah teman-temannya, ia menginvestasikan seluruh tabungannya, bahkan meminjam uang dari beberapa sumber, termasuk seorang rentenir yang memberinya bunga sangat tinggi. Investasi itu kolaps. Ia kehilangan semua uangnya dan terlilit utang puluhan juta rupiah. Rentenir itu mulai menerornya, memberinya batas waktu untuk membayar sebelum mereka datang ke rumah dan membuat keributan. Uang 25 juta itu sebenarnya bukan untuk DP mobil. Mas, akunya lirih. Itu adalah sisa uang terakhirku yang akan kugunakan untuk membayar sebagian utang kepada rentenir itu. Tapi jumlahnya tidak cukup. Aku masih butuh lebih banyak. Aku panik. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Lalu kenapa Rania? Tanya Adnan lagi, masih dengan nada yang sama dinginnya. Kenapa harus dia yang kau korbankan? Diana terdiam sejenak, isaknya mereda, digantikan oleh pengakuan yang lebih kelam. Karena aku iri padanya, bisiknya, nyaris tak terdengar. Aku iri melihat Mas Adnan begitu mencintainya. Aku iri melihatnya selalu tenang dan bahagia meskipun hidupnya sederhana. Sementara aku punya segalanya tapi aku tidak pernah merasa cukup. Aku benci melihatnya. Aku pikir jika dia pergi dari rumah ini, semuanya akan kembali seperti dulu. Ibu akan lebih memperhatikan aku, dan Mas Adnan. Mas Adnan akan kembali menjadi milikku. Aku pikir dia hanya orang luar yang lemah, yang mudah untuk disingkirkan. Pengakuan itu adalah puncak dari kebusukan hatinya. Bukan hanya soal uang, tapi juga soal kedengkian yang murni. Rania, yang mendengar semua itu, merasakan hatinya perih. Selama ini, ketulusannya ternyata hanya dibalas dengan kebencian yang begitu dalam. Setelah semua pengakuan itu tumpah, Adnan akhirnya bergerak. Ia melangkah maju, berdiri menjulang di hadapan Diana yang masih tersungkur di lantai. Ia menatap wajah adiknya yang basah oleh air mata dan ingus, tanpa ada sedikitpun rasa kasihan. Ia telah melihat sisi tergelap dari adiknya, dan tidak ada lagi jalan untuk kembali. Kau telah menghancurkan banyak hal hari ini, Diana, kata Adnan, suaranya bergema di ruangan yang hening. Kau telah menghancurkan kepercayaan ibu padamu. Kau telah menghancurkan nama baikmu sendiri di hadapan seluruh keluarga. Dan yang paling parah, kau hampir saja menghancurkan rumah tanggaku dan merenggut kehormatan istriku. Adnan berhenti, membiarkan berat kata-katanya menekan Diana lebih dalam. Kemudian, ia memberikan vonisnya. Sebuah pilihan yang merupakan karma paling setimpal. Aku tidak akan memberimu pilihan yang mudah. Aku akan memberimu dua pilihan, dan kau harus memilihnya sekarang juga, di sini, di hadapan semua orang. Pilihan pertama, lanjutnya, suaranya setajam silet. Kau kembalikan uang 25 juta itu. Bukan sebagai uangmu, tapi sebagai ganti rugi atas rasa sakit dan malu yang telah kau berikan pada Rania. Aku tidak peduli bagaimana caranya, jual mobilmu, jual tas-tas mahalmu, aku tidak mau tahu. Dan setelah itu, kau bersujud dengan benar di kaki Rania,
bukan di kakiku. Kau minta maaf padanya sampai ia mau memaafkanmu. Kau lakukan itu semua di sini, disaksikan oleh seluruh keluarga yang telah kau bohongi. Atau pilihan kedua, Adnan mencondongkan tubuhnya sedikit, suaranya kini lebih pelan namun lebih mengancam. Kau tidak perlu melakukan itu semua. Tapi detik ini juga, laptop ini beserta isinya akan aku bawa ke kantor polisi. Aku akan membuat laporan resmi atas tuduhan pencemaran nama baik dan laporan palsu. Biarkan hukum yang memberimu pelajaran. Biarkan kau merasakan dinginnya sel penjara. Adnan menegakkan tubuhnya kembali. Ruangan itu kembali hening. Semua mata kini tertuju pada Diana, menunggu keputusannya. Malu yang luar biasa di hadapan keluarga, atau kehancuran total di mata hukum. Itulah harga yang harus ia bayar untuk kebohongannya. Adnan menatapnya tanpa berkedip, wajahnya keras tak terbaca. Pilih antara malu atau penjara. Waktu seolah berhenti berputar di ruang tamu itu. Semua napas tertahan, menunggu jawaban atas ultimatum yang mengerikan itu. Bagi Diana, pilihan itu adalah neraka dalam dua bentuk yang berbeda. Di satu sisi ada kehancuran harga dirinya yang total dan absolut, di sisi lain ada kehancuran masa depannya. Wajahnya yang pucat kini dihiasi jejak air mata yang kotor. Ia menatap kakaknya dengan putus asa, mencari secercah belas kasihan, tetapi yang ia temukan hanyalah dinding es yang tak bisa ditembus. Ia kemudian menoleh pada ibunya, sumber perlindungan utamanya selama ini. Namun Ibu Wati hanya bisa menggelengkan kepala dengan lemah, air matanya mengalir tanpa henti. Ia tahu, tidak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk menyelamatkan putri kesayangannya. Ia telah salah mendidik, salah membela, dan kini ia harus menelan buah pahit dari kesalahannya. Melihat tidak ada lagi jalan keluar, dengan tubuh yang gemetar hebat, Diana membuat pilihannya. Aku pilih yang pertama, bisiknya dengan suara parau. Ia memilih malu daripada penjara. Dengan sisa-sisa tenaganya, ia bangkit dari posisinya yang bersimpuh di depan Adnan. Setiap gerakannya terasa lambat dan berat. Ia membalikkan badannya, dan kini ia berhadapan dengan Rania. Rania hanya berdiri diam di samping pilar. Wajahnya tenang namun matanya menyeratkan luka yang dalam. Ia tidak menunjukkan ekspresi kemenangan, hanya kesedihan yang tak terhingga atas semua yang telah terjadi. Diana berjalan dengan lututnya, merangkak di lantai yang dingin mendekati Rania. Setiap senti pergerakannya disaksikan oleh puluhan pasang mata, menjadi sebuah prosesi penghinaan yang akan terpatri selamanya dalam ingatan semua orang. Ia berhenti tepat di depan kaki Rania. Ia tidak berani mengangkat wajahnya. Ia hanya bisa menatap ujung gamis Rania yang menyentuh lantai. Kak Rania. Ucapnya terbata-bata. Maafkan aku mohon, maafkan aku. Ia kemudian menundukkan kepalanya hingga dahinya menyentuh ubin yang dingin, sebuah gestur sujud yang penuh keputusasaan. Aku salah. Aku jahat. Aku sudah memfitnahmu. Aku iri padamu. Maafkan aku, kumohon. Isak tangisnya kini pecah sepenuhnya, memenuhi ruangan. Rania menatap puncak kepala adik iparnya yang tertutup jilbab. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan hatinya yang bergejolak. Ia berjongkok, menyamakan posisinya dengan Diana. Dengan lembut, ia menyentuh bahu Diana. Berdirilah, Diana, katanya dengan suara lembut namun tegas. Diana mengangkat wajahnya yang basah, menatap Rania dengan tak percaya. Aku memaafkanmu, lanjut Rania. Tapi seperti kata Mas Adnan, perbuatanmu telah menyebabkan luka yang sangat dalam. Maaf dariku tidak akan menghapus rasa sakit itu. Kau harus belajar dari kesalahanmu ini. Rania kemudian berdiri, dan menatap Adnan. Sebuah isyarat bahwa bagian dari hukuman itu telah selesai. Setelah drama permintaan maaf itu usai, suasana menjadi sangat canggung. Satu persatu anggota keluarga besar mulai pamit pulang, wajah mereka penuh dengan rasa malu dan tidak enak hati. Mereka tidak berani menatap wajah Adnan, Rania, ataupun orang tua Rania. Sebelum pergi, ayah Rania menghampiri Adnan. Jaga putri saya baik-baik, Nak Adnan, katanya sambil menepuk bahu menantunya. Dia sudah terlalu banyak menderita. Adnan mengangguk mantap. Pasti, Pak. Saya berjanji. Ketika ruangan itu akhirnya kosong, hanya menyisakan mereka berempat, Adnan, Rania, Ibu Wati, dan Diana. Adnan membuat keputusan finalnya. Ia menatap ibunya dengan tatapan yang kini diwarnai kekecewaan yang mendalam. Bu, katanya. Setelah semua ini terjadi, kami rasa kami tidak bisa lagi tinggal di rumah ini. Rumah ini sudah tidak lagi terasa nyaman. Besok, aku dan Rania akan mencari kontrakan. Kami akan memulai hidup kami sendiri.
Keputusan itu adalah pukulan terakhir bagi Ibu Wati. Matanya terbelalak. Adnan, jangan, nak, jangan tinggalkan ibu. Mohonnya. Ini rumahmu juga. Rumah adalah tempat di mana istriku dihargai dan dihormati, Bu. Bukan tempat di mana ia difitnah dan diusir, jawab Adnan tegas. Keputusanku sudah bulat. Malam itu, Adnan dan Rania mengemasi barang-barang mereka dalam diam. Tidak banyak yang mereka bawa. Hanya beberapa tas berisi pakaian dan barang-barang pribadi. Mereka meninggalkan semua kemewahan di rumah itu, memilih untuk membawa kedamaian. Beberapa bulan berlalu. Kehidupan terus berjalan. Diana, seperti yang dijanjikan, menjual mobilnya. Mobil sedan yang selalu ia banggakan itu kini menjadi milik orang lain. Uang hasil penjualannya, tepat 25 juta rupiah, ia transfer ke rekening Rania. Itu adalah pembayaran paling menyakitkan dalam hidupnya. Reputasinya di kalangan keluarga hancur lebur. Ia menjadi buah bibir dan contoh buruk. Ibu Wati menjadi pendiam dan sering menyendiri di rumahnya yang besar dan kini terasa kosong. Ia kehilangan putra dan menantunya, dan hubungannya dengan putri kesayangannya pun kini diwarnai oleh rasa malu dan kekecewaan. Sementara itu, di sebuah sudut kota yang tenang, Adnan dan Rania memulai fajar mereka yang baru. Mereka tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil dengan 2 kamar tidur dan halaman belakang yang mungil. Jauh dari kemewahan, tetapi penuh dengan kehangatan. Suatu sore yang cerah, mereka berdua duduk di teras depan, menikmati teh hangat dan pisang goreng buatan Rania. Suasana begitu damai, hanya diisi oleh suara tawa mereka dan kicauan burung di sore hari. Ponsel Rania yang tergeletak di meja bergetar. Sebuah notifikasi muncul di layarnya. Notifikasi transfer masuk dari bank. Sejumlah 25 juta rupiah. Rania menatap notifikasi itu sejenak. Tidak ada perasaan kemenangan, hanya sebuah rasa lega yang mendalam. Sebuah penutupan dari babak kelam dalam hidupnya. Ia mengunci layar ponselnya dan meletakkannya kembali. Ia menoleh pada Adnan, yang sedang menatapnya dengan senyum lembut. Terima kasih, Mas, ucap Rania tulus. Terima kasih sudah percaya padaku. Adnan mengulurkan tangannya, menggenggam tangan Rania dengan erat. Seharusnya aku yang berterima kasih, jawabnya. Terima kasih sudah memberiku kesempatan kedua. Mereka duduk di sana, berpegangan tangan, menatap langit senja yang berwarna keemasan. Mereka mungkin telah kehilangan sebuah keluarga besar dan sebuah rumah mewah, tetapi mereka telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kebenaran, kedamaian, dan cinta mereka yang kini teruji dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Badai telah berlalu, dan fajar yang baru telah menyingsing, membawa janji hari-hari yang lebih baik. 1 tahun telah berlalu. Waktu, sang penyembuh sekaligus sang hakim yang adil, telah berjalan tanpa kompromi, menenun takdir baru bagi setiap jiwa yang terlibat dalam drama kelam di rumah besar keluarga Adnan. Gema dari hari yang penuh fitnah dan air mata itu mungkin telah memudar, namun bekasnya terukir abadi, menjadi pelajaran, penyesalan, dan pondasi bagi kehidupan yang sama sekali berbeda. Di sebuah rumah kontrakan sederhana yang dindingnya dicat warna krem hangat, fajar baru yang dijanjikan telah benar-benar terwujud bagi Rania dan Adnan. Rumah itu tidak besar, tidak mewah, tetapi setiap sudutnya dipenuhi oleh sesuatu yang tidak pernah mereka temukan di rumah mertua Rania, kedamaian. Di halaman belakang yang mungil, Rania telah menanam pot-pot berisi tanaman cabai, tomat, dan seledri. Tangannya yang dulu hanya sibuk memasak untuk menyenangkan orang lain, kini sibuk menumbuhkan kehidupan untuk keluarganya sendiri. Aroma kue bolu pandan yang baru matang seringkali menguar dari dapur kecilnya, berbaur dengan tawa renyah yang kini begitu mudah keluar dari bibirnya. Peristiwa itu telah menempa Rania menjadi pribadi yang baru. Ia bukan lagi wanita pendiam yang selalu mengalah. Di dalam dirinya kini tumbuh baja yang kokoh, terbungkus dalam kelembutan yang sama. Uang ganti rugi sebesar 25 juta rupiah itu tidak ia gunakan untuk foya-foya atau membalas dendam. Dengan dukungan penuh dari Adnan, ia menggunakannya sebagai modal untuk memulai usaha catering kecil-kecilan dari rumah. Ia menamainya Dapur Rania. Awalnya, ia hanya menerima pesanan nasi kotak dari teman-teman kantor Adnan. Namun berkat masakannya yang lezat, kejujurannya dalam menggunakan bahan-bahan berkualitas, dan ceritanya yang, tanpa ia sadari, menyebar dari mulut ke mulut sebagai simbol ketegaran, pesanan pun membludak. Kini, Dapur Rania sudah memiliki 2 orang asisten dan rutin menyuplai makan siang untuk 3 kantor di dekat perumahan mereka. Rania tidak hanya menemukan kemandirian finansial, ia menemukan kembali harga dirinya yang sempat direnggut. Ia menemukan bahwa nilainya tidak ditentukan oleh penilaian orang lain, melainkan oleh karya dan ketulusan tangannya sendiri. Adnan pun telah berubah.
Rasa bersalah atas keheningannya di hari itu menjadi cambuk yang terus mendorongnya untuk menjadi suami yang lebih baik. Ia menjadi lebih peka, lebih protektif, dan tidak pernah lagi menganggap kehadiran Rania sebagai sesuatu yang biasa saja. Setiap sore, setelah pulang kerja, hal pertama yang ia lakukan adalah mencari istrinya di dapur, memeluknya dari belakang, dan menanyakan bagaimana harinya. Ia tidak segan membantu mengantar pesanan catering, atau sekadar memijat kaki Rania yang lelah di malam hari. Ia telah belajar pelajaran yang sangat mahal, bahwa tugas seorang suami bukanlah memilih antara istri dan keluarga, melainkan membangun keluarga baru bersama istrinya dan melindunginya dengan segenap jiwa. Kebahagiaan mereka mencapai puncaknya 3 bulan yang lalu, saat Rania dengan malu-malu menunjukkan hasil tes pack dengan 2 garis merah yang tegas. Kini, di dalam rahim Rania, sedang tumbuh buah cinta mereka, simbol dari awal yang baru, bukti bahwa setelah badai paling kelam sekalipun, kehidupan akan selalu menemukan cara untuk bersemi kembali. Sementara fajar baru menyingsing dengan begitu cerah di rumah kontrakan kecil itu, di rumah besar di seberang kota, senja seolah tak pernah berakhir. Rumah megah itu kini terasa seperti sebuah museum yang dingin dan kosong. Debu-debu tipis mulai melapisi perabotan mahal yang jarang tersentuh. Kehangatan telah pergi dari rumah itu, menyisakan keheningan yang memekakan telinga. Ibu Wati kini hidup dalam penyesalan yang sunyi. Setiap hari, ia melewati ruang tamu yang menjadi saksi bisu kejatuhan keluarganya, dan setiap kali pula, bayangan Rania yang diusir di tengah hujan dan wajah murka ayah Rania seolah terputar kembali di benaknya. Ia telah kehilangan putranya. Adnan memang masih menghubunginya sesekali, saat hari raya atau saat ia berulang tahun, tetapi percakapan mereka selalu terasa canggung dan berjarak. Tidak ada lagi canda tawa, tidak ada lagi kunjungan mendadak di akhir pekan. Adnan telah membangun sebuah benteng yang kokoh di sekeliling keluarga kecilnya, dan Ibu Wati tahu, ia berada di luar benteng itu. Ia beberapa kali mencoba mengirimkan makanan atau hadiah untuk Rania, tetapi selalu ditolak dengan sopan. Itu bukan karena dendam, melainkan karena Rania dan Adnan telah belajar bahwa kedamaian mereka terlalu berharga untuk ditukar dengan basa-basi yang tak tulus. Nasib Diana jauh lebih tragis. Karma tidak datang padanya dalam bentuk bencana besar yang sesaat, melainkan dalam bentuk erosi lambat yang menggerogoti hidupnya hari demi hari. Setelah menjual mobilnya, ia terpaksa mencari pekerjaan untuk membayar sisa utangnya dan untuk membiayai gaya hidupnya yang tak mau ia turunkan. Ia bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan kecil, sebuah pekerjaan yang jauh di bawah standar sosial yang biasa ia pamerkan. Teman-teman sosialitanya perlahan menjauh, meninggalkannya setelah gosip tentang drama pencurian palsu itu menyebar luas di lingkaran mereka. Ia kini sering menghabiskan akhir pekannya sendirian di kamarnya yang mewah namun terasa seperti penjara. Hubungannya dengan ibunya hancur berkeping-keping. Tidak ada lagi pelukan hangat atau pujian membabi buta. Yang ada hanyalah tatapan penuh kekecewaan dan kalimat-kalimat sindiran yang menusuk. Ibu Wati, dalam kesedihannya, secara tidak sadar menyalahkan Diana atas kepergian Adnan. Coba saja kau tidak berbuat ulah waktu itu, mungkin Mas MU masih tinggal di sini. Adalah kalimat yang seringkali meluncur dari bibir Ibu Wati saat makan malam mereka yang selalu hening. Diana hanya bisa menunduk, menelan nasi bersama dengan rasa sakit hati. Ia membenci dirinya sendiri, tetapi ia juga membenci ibunya yang ia rasa telah gagal membelanya. Ikatan ibu dan anak yang dulu begitu kuat kini, telah berubah menjadi ikatan saling menyalahkan yang beracun. Pada sebuah acara pernikahan kerabat jauh beberapa bulan lalu, pemandangan itu terlihat begitu jelas. Diana datang sendirian, duduk di meja pojok, dan hampir tidak ada yang menyapanya. Sementara Ibu Wati, yang mencoba berbaur, selalu mendapati percakapan berhenti dengan canggung setiap kali ia mendekat. Aib itu telah menjadi bayangan yang akan mengikuti mereka selamanya. Suatu sore, Adnan menerima telepon dari seorang sepupunya, mengabarkan bahwa Diana baru saja keluar dari pekerjaannya dan terlihat semakin murung. Setelah menutup telepon, Adnan menceritakannya pada Rania yang sedang menyiram tanaman di halaman belakang. Rania berhenti sejenak, menatap suaminya dengan tatapan yang lembut. "Kita doakan saja yang terbaik untuknya, Mas," katanya pelan. "Semoga dia bisa menemukan jalan untuk memaafkan dirinya sendiri." Tidak ada sedikit pun nada kemenangan dalam suaranya. Hanya ada rasa iba dan kedewasaan. Mereka telah benar-benar melangkah maju, meninggalkan semua kepahitan di belakang. Malam itu, saat mereka duduk berdua di teras, merasakan angin malam yang sejuk, tangan Adnan mengelus perut Rania yang mulai membuncit. Tiba-tiba, ia merasakan sebuah gerakan kecil dari dalam, sebuah tendangan lembut yang penuh kehidupan. Keduanya saling berpandangan, mata mereka berkaca-kaca, dan senyum bahagia merekah di wajah mereka. Di tengah keheningan malam, mereka menyadari satu hal.
Kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam kemewahan materi, pujian orang lain, atau kemenangan atas sebuah dendam. Kebahagiaan sejati ditemukan dalam genggaman tangan yang hangat di saat sulit, dalam kedamaian sebuah rumah yang sederhana, dan dalam harapan akan sebuah kehidupan baru yang akan segera tiba. Itulah fajar mereka. Fajar yang mereka perjuangkan dengan air mata, dan kini mereka nikmati dengan rasa syukur yang tak terhingga.